Godaan buka puasa paling ngeselin apa yang pernah kamu alami? Mungkin kalau baru-baru ini ngerokok sih. Motongin semangka. Es buah. Ujian, soalnya kalau ujian gak iso nyontek. Soalnya ya gimana mas, namanya kecanduan kan. Pas waktu pulang kuliah, teman-teman ngerokok, mokelan ngerokok, terus ditiup-tiup ke muka. Pasti kecium dong, gak kuat. Nah, itu di situ godaan terbesar, ngeselin. Kalau ngelihat orang minum es campur sama es buah di depan mata langsung, itu kayak gak bisa nahan gitu. Itu paling gak bisa itu. Semangka kan tuh banyak airnya kan dia. Itu kayak itu masih jam 12, aku langsung kayak gitu. Tapi setelah aku rasain ternyata biasa aja ya, kayak nyesel tapi ya udahlah. Alhamdulillah, saya sudah mendengarkan tadi adik-adik kita menceritakan pengalaman tentang bagaimana godaan di waktu puasa. Puasa itu adalah proses menahan diri. Jangankan lihat semangka asli kan ada guyonan. Kadang melihat gas LPG hijau itu soalnya sudah merasakan itu menjadi es degan ya kan. Ada yang katanya melihat kecoa kecil-kecil sudah seperti barisan kurma yang ingin dibuat takjil. Ya, saya teringat kemudian dalam satu lomba stand up komedi bahwa di bulan Ramadan, di bulan puasa, kan banyak warung-warung yang tertutup, yang tidak kuat puasa atau mungkin yang beragama lain makan sehingga kelihatan kakinya. Oh, itu kan ada doa tentang menjauhi setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan-setan ini diikat di bulan puasa, tapi jiwa setan ada pada diri kita. Nah, itu dia rubah kemudian di depan warung dia berdoa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan warung yang tertutup. Aku berlindung kepada Allah dari godaan semangka segar yang diiris tapi belum bisa dimakan sebelum waktu berbuka. Aku berlindung kepada Allah dari godaan es campur, merokok, atau keinginan menyontek. Menarik sekali. Wah, artinya proses di dalam bulan puasa ini adalah kita menahan diri, sehingga menahan diri adalah salah satu bentuk kenikmatan dan rahmat Allah hingga nanti waktu azan maghrib sudah datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan maghrib datang, maka segala kenikmatan kita berbuka, takjil, Anda mau es campur atau yang mengawalinya dengan merokok, es degan atau lain-lain sebagainya, bisa kita rasakan sebagai kenikmatan berbuka. Kamu pernah ngelakuin dosa waktu puasa? Dosa apa dan ceritain? Suka nggak suka para imam sholat tarawih yang imaminya itu lama banget. Suka banget anime yang anggap aja karakternya seksi, yang astagfirullah gitulah. Nyalain mercon. Waktu saya buka Twitter, itu bukannya langsung saya tutup, tapi saya malah scroll lagi. Biasanya nonton mukbang pas puasa. Suka nggak suka para imam sholat tarawih yang imaminya itu lama banget. Bayangin ya, 23 rakaat tarawih plus witir. Banyak orang yang punya kepentingan bermacam-macam, suka ngibahin lah hitungannya. Saya kan lagi suka banget yang namanya anime. Pokoknya adegannya nggak senonoh gitu lah. Tapi tuh saya nggak langsung post dan sebagainya, tapi saya liatin terus gitu loh. Jadi kayak otak saya loading gitu, memproses ini boleh nggak sih gitu. Bulan puasa biasanya kebarengan sama konser-konsernya idol K-pop. Nah, biasanya kalau konser itu kan idol biasanya posenya itu seksi gitu kan. Nah, itu waktu saya buka Twitter, itu bukannya langsung saya tutup, tapi saya malah scroll lagi. Nyalain mercon. Sama teman-teman itu sengaja ditaruh pepaya yang sudah sangat matang tapi masih di pohon itu. Ternyata di dekat sana itu ada ibu-ibu gitu lagi garap sawah. Aku nggak sadar kalau ternyata mereka itu kaget gitu. Saya biasanya nonton mukbang pas puasa. Pas saya baca di Twitter, ternyata nonton mukbang pas puasa itu hukumnya makruh. Jadi kayak lebih ke ngerasa bersalah aja sih, kenapa kok nonton mukbang pas puasa. Tapi ya emang candu sih, biar nahan lapar aja gitu. Senang sekali saya mendengarkan ada di remaja tadi yang seolah-olah merasa
berdosa karena melakukan beberapa perbuatan di bulan puasa. Ini dosa-dosa yang termasuk kategori kenakalan kecil saja sebenarnya, adik-adik ya. Jadi kalau pertama tadi urusan menyalakan mercon, petasan, ini kan perbuatan mubadzir ya. Perbuatan mubadzir di mana kemudian menjadi merugikan orang lain, walaupun itu sekedar hiburan sebenarnya tidak cukup menjadi perbuatan yang bermanfaat, apalagi terus merepotkan orang. Kalau nonton mukbang hukumnya makruh itu kan ya relatif ya makruhnya ya. Kalau terus kemudian kita tonton tapi kita tidak terpengaruh, ingin makan atau mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang lain lah daripada nonton mukbang terus kita kepingin mokel ya, mending kita ngaji dan membaca Al-Quran karena itu sangat baik di bulan Ramadan. Nah, kalau urusan yang terawih tadi, terawih nggak ikhlas, terawih ini adalah perbuatan paling istimewa di dalam bulan Ramadan. Orang yang mengamalkan puasa itu saya jamin belum tentu mereka 100% akan melaksanakan sholat tarawih. Makanya tarawih ini adalah olimpiade ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan. Sholat malam yang dimajukan. Maka jarang saya temukan orang tarawih itu siangnya tidak berpuasa. Waduh, mohon maaf Pak, saya ini pemain Arema, saya seneng futsal, saya kalau puasa nggak kuat, tapi tarawih ini saya kuat sekali karena olahraga. Kalau bisa 100 rakaat tidak saya temukan, tapi sering saya temukan adalah para jamaah ini berpuasa, berbuka, tapi tarawihnya tidak dilaksanakan karena menganggapnya sunnah, padahal itu ibadah tambahan di bulan puasa yang asli istimewa. Kalau 23 rakaat terus imamnya baca surat-surat panjang, nikmati saja. Itu sebagai bacaan Al-Quran. Al-Quran itu jangankan membaca, mendengarkan saja itu sudah berpahala. Apalagi kalau sudah 23 rakaat, kan habis itu berbuka kita sudah turun ya. Kolak ini sudah turun, es campurnya sudah turun. Jadi habis sholat tarawih nanti ya bisa pesen bakso atau makan sate ayam. Begitu ya, ada ya.